Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam Rahma. Bagaimana? Suara Bapak sudah terdengar jelas? Jelas Pak, suara Bapak jelas kok kedengarannya. Oh, syukur kalau begitu. Suara Rahma juga terdengar jelas di sini. Jadi komunikasi gini kan lebih enak. Oh ya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah saya baik-baik saja Pak. Alhamdulillah. Kalau kesibukan sekarang apa, Mak? Kalau saya sih seperti biasa Pak, kayak kesibukan mahasiswa pada umumnya ya, kayak nugas, terus menyiapkan kegiatan di luar kampus. Oh, seperti itu. Ikut kegiatan apa loh? Kegiatan untuk kampus Merdeka Pak, kebetulan saya itu ngambil kegiatan di luar kampus agar dapat mencari pengalaman di lapangan secara langsung. Jadi ya saya dan kelompok saya itu merencanakan kegiatan dan dilaksanakan di masyarakat. Wah, sibuk sekali ya Rahma sekarang. Iya Pak, ya, tapi saya juga senang sih kalau saya melihat program kami berjalan lancar, terus sasaran kami juga menjadi puas dengan kegiatan yang kami lakukan. Wah, seperti itu ya. Seperti ada reward tersendiri lah. Dan rasa lelah seolah sirna. Seperti itu. Iya Pak, seperti itu. Lega banget lah pokoknya. Oke. Jadi sekarang Rahma bakalan di Malang dulu ya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Iya Pak, untuk sementara saya di Malang sampai programnya selesai. Insya Allah sampai bulan depan. Oke, semoga diberi kelancaran ya Ma, dan kegiatan yang Rahma lakukan bisa membekas baik di masyarakat. Ya Pak, amin. Oh iya, di tengah kesibukan Rahma ini, Rahma meluangkan waktu untuk bertemu Bapak. Ini ada apa ya? Iya Pak, ada yang ingin saya ceritakan. Nah, masalah ini cukup lama sih saya pendam dan saya juga bingung ingin bercerita ke siapa. Akhirnya ada yang menyarankan untuk cerita ke Bapak. Oh, seperti itu ya Rahma. Bagus kalau begitu. Tapi sebelum itu agar ngobrolnya kita enak, maka ada beberapa lama waktulah yang kita sepakati agar berjalan efektif. Dari Rahma dulu nih, kira-kira berapa lama waktu yang diinginkan? Biasanya berapa lama Pak agar efektif ini pembicaraannya? Untuk standarnya sih biasanya 30 sampai 60 menit. Ini ditujukan agar pembicaraan bisa efektif dan fokus pada permasalahan yang sedang Rahma hadapi. Mungkin 30 menit cukup sih Pak, karena masih ada hal yang perlu saya kerjakan. Oke, kita sepakati waktu konseling ini selama 30 menit. Sebelumnya, apakah Rahma sudah pernah melaksanakan konseling? Kalau mendengar kata itu sepertinya sudah pernah ya Pak, tapi kalau melaksanakannya sepertinya belum. Oke, baik, Bapak jelaskan sedikit terlebih dahulu ya, agar Rahma mengerti pembicaraan ini arahnya kemana, dan pembicaraan ini bukan seperti pembicaraan pada umumnya. Baik Pak. Oke, jadi sederhananya konseling ini merupakan proses pemberian layanan dari Bapak sebagai konselor, nah, dari Rahma sebagai konseli. Nah, Bapak di sini sebagai fasilitator, yang mana tujuan Bapak di sini untuk membantu Rahma menemukan solusi dari permasalahan Rahma sendiri. Caranya, Rahma hanya perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak sejelas-jelasnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Nah, tidak perlu khawatir, informasi ini akan tersebar kemana-mana. Bapak selaku konselor menjamin bahwa informasi yang Rahma sampaikan akan disimpan sepenuhnya oleh Bapak sendiri. Oh, baik Bapak, saya jadi merasa lega. Ini mau bercerita ke Bapak. Oh, Alhamdulillah. Oh ya, karena kita melakukan konseling ini secara virtual, maka nanti jika ada kendala jaringan dan lain sebagainya, bisa diberitahukan ya, Rahma. Oke Pak, mengerti. Nah, baik, kalau begitu silahkan Rahma menceritakan hal yang ingin Rahma sampaikan ke Bapak.
Oke Pak, jadi sudah lama ini sudah saya rasakan ya, saya itu merasa khawatir Pak dalam mengerjakan sesuatu, terutama dalam mengerjakan sesuatu yang baru. Baik, lalu Iya, karena takut tersebut membuat saya jadi pelin-pelan gitu Pak. Awalnya tuh saya pilih A, tapi karena khawatir akan ada apa-apa, jadi saya pilih B. Sekaligus saya jadi bergantung sama orang lain Pak. Karena itu saya khawatir jika memutuskan hal sendirian, maka saya butuh penguat seperti teman atau keluarga, kayak takut salah gitu loh Pak saya. jadi Rahma khawatir salah ya dalam melakukan sesuatu terutama yang baru. Iya Pak, sering gitu. Sebelum saya memutuskan hal baru, saya tanya-tanya teman terlebih dahulu biar ada penguatnya gitu loh Pak. Atau tanya ke warga, enaknya itu gimana? Oke, ketakutan apa sih yang Rahma rasakan ketika memutuskan sesuatu atau mengerjakan sesuatu yang baru? Seperti takut bersalah gitu Pak. Nanti bagaimana, nanti apa dampaknya ke saya, ya seperti itulah Pak. Bahkan sampai saya kayak berkeringat dingin kalau benar-benar takut nanti bagaimana akibat dari keputusan saya. Oh, seperti itu. Situasi seperti apa yang membuat Rahma benar-benar takut dalam mengerjakan atau mengambil keputusan yang baru? Contohnya itu barusan terjadi ya Pak. Jadi saya kan berkelompok dalam kegiatan kampus Merdeka ini. Kebanyakan tuh bukan anggota kelas saya ya, sehingga saya tuh kayak dihadapkan sama situasi yang baru. Nah, saya takut untuk memulai pembicaraan dengan mereka dahulu. Takut nanti saya tidak bisa mengerti gimana nanti pola pembicaraan dengan mereka. Akhirnya saya nggak bisa akrab gitu sama teman-teman saya di PK program kampus Merdeka tersebut. Oke, saya memahami apa yang Rahma rasakan. Apakah hal itu juga terjadi dengan pembicaraan pribadi, bukan pembicaraan kelompok ya, face to face seperti itu? Ya, hampir serupa, Pak. Jika itu orang baru, saya juga khawatir kalau akan menyinggung perasaannya gitu kalau ketika ngobrol. Oh, jadi Rahma bukan khawatir akan banyaknya orang, tapi lebih khawatir dengan keadaan barunya ya. Ya, Pak, seperti itu. Oke, tadi Rahma menjelaskan salah satu contoh kekhawatiran Rahma adalah dengan situasi dulu waktu bertemu dengan situasi baru kelompok kelas lain ya. Lalu bagaimana dengan menghadapi program kuliah itu sendiri? Ya, sebenarnya kalau program itu saya mengiranya kan banyak anggota kelas ya, anggota kelas saya yang ikut. Ya, mungkin nanti jika dibentuk-bentuk, mungkin satu kelas bisa jadi satu kelompok gitu, Pak. Oh, seperti itu. Jadi Rahma akhirnya tidak khawatir gitu ya, karena teman-teman anggota kelas sudah kenal Rahma betul dan Rahma tidak perlu menghadapi situasi baru lagi. Iya, Pak. Namun setelah pendaftaran ternyata kami itu dicampur sama kelas lain. Akhirnya kayak mencar teman-teman saya. Jadi di satu kelompok itu sedikit teman yang sekelas dengan saya dalam satu kelompok. Oh, seperti itu. Lalu bagaimana keinginan Rahma setelah sudah masuk dalam kegiatan tersebut? Yang saya inginkan ya dalam kegiatan ini ya dapat berpartisipasi dengan aktif, terus bisa menjaring keakraban dengan teman-teman beda kelas. Kalau untuk permasalahan saya berharapnya bisa menghilangkan ya rasa kekhawatiran ini, dan kalaupun masih, ya saya dapat bisa mengendalikan rasa kekhawatiran tersebut. Oke, baik. Lalu apakah keinginan Rahma itu masih sejalan dengan keadaan yang Rahma hadapi saat ini? Kalau dari sisi keadaan sebenarnya teman-teman kelompok saya tuh sudah berusaha ya Pak untuk mengakrabkan semua anggota kelompok, termasuk juga saya.
Nah, kalau dalam kehidupan saya sekarang ini, saya sebagai mahasiswa dituntut untuk aktif ya dalam beberapa kegiatan, baik dalam kampus maupun juga di dalam lingkungan. Jadi itu saya ngerasa keadaan ini tuh mendukung sekali untuk saya bisa berubah, yang mana itu adalah keinginan saya juga. Oh, seperti itu ya. Rahma sekarang sudah merasa terdukung oleh keadaan. Lalu upaya apa sih yang sudah Rahma lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Mungkin sejak masuk kuliah, Pak. Sejak masuk kuliah tuh saya kan berpisah dengan keluarga, sehingga tuh saya belajar mengerjakan berbagai hal sendiri dan memutuskan banyak hal sendirian di lingkungan yang baru ini. Motivasi saya itu adalah saya harus bisa menjadi dewasa dan tidak bergantung dengan orang lain. Wah, bagus sekali Rahma sudah mencoba cara untuk mengatasi permasalahan tersebut dan Rahma sendiri memiliki motivasi yang kuat. Lalu bagaimana hasilnya? Kalau hasilnya mungkin tidak terlalu seberapa ya, Pak. Namun lebih mengarah menjadi terbiasa sehingga rasa khawatir tersebut berkurang. Terus saya dalam beberapa hal sudah tidak khawatir lagi jika ada kesalahan. Tapi untuk apa ya, kayak rasa-rasa khawatir mengerjakan hal baru itu tetap masih saya rasakan. Oh, seperti itu. Tidak apa-apa, Rahma. Itu merupakan usaha yang baik dan sudah membuahkan hasil yang bagus. Dan Rahma sendiri juga merasakan perubahan itu terjadi. Iya Pak, terima kasih. Ya meskipun apa ya sensasi atau rasa khawatir itu masih terjadi saat mengerjakan hal baru, tetapi sekarang tidak semua hal membuat saya khawatir. Saya itu ingin mengendalikan perasaan tersebut, Pak. Oke. Rahma tadi sudah menjelaskan permasalahan baik usaha Rahma juga, lalu bagaimana cara menghadapinya dan bagaimana hasilnya. Dan hasil tersebut merupakan langkah yang luar biasa loh dari Rahma dalam upaya menghilangkan rasa khawatir. Dan saya yakin Rahma pasti bisa melakukannya. Iya Pak, terima kasih atas penguatannya. Oke, dari sini tadi yang sudah Rahma jelaskan, apakah Rahma sudah menetapkan rencana berikutnya dalam upaya penyelesaian permasalahan ini? Setelah penjelasan yang sudah saya sebutkan tadi, saya merasa bahwa saya itu dapat mengurangi rasa khawatir saya dengan membiasakan diri melakukan kegiatan secara berulang-ulang ya Pak. Mungkin kalau dalam kelompok baru ini, saya tuh lebih berusaha mengakrabkan dengan berbicara terlebih dahulu dengan teman yang sudah saya kenal baik, dan kena baik ataupun lalu kalau dalam kehidupan saya mungkin juga akan lebih sering membiasakan diri mengerjakan atau melakukan hal-hal baru sendiri. Wah, bagus sekali Rahma. Rahma sudah mampu menentukan rencana ke depannya untuk mengatasi permasalahan ini. Rahma sudah yakin kan dengan cara yang diambil Rahma ini? Sudah Pak, sudah Pak. Kayak saya merasa kalau kekhawatiran saya ini tuh hanya butuh pembiasaan agar dapat berkurang, terus membuat saya tidak berpikir dampaknya secara berlebihan. Ya, Rahma. Bapak merasa senang jika Rahma sudah menentukan langkah ke depannya dengan yakin. Jika terjadi kendala dan tidak menghasilkan hasil yang maksimal, maka kita akan berupaya lagi Rahma untuk mencari solusi yang lain untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apakah Rahma sudah mengerti? Ya Pak, saya mengerti, terus saya akan berusaha mengerjakan rencana saya tersebut. Oke, bagus sekali Rahma. Rahma sudah semangat dan mantap dalam langkah ke depannya. Untuk berikutnya, kita akan melihat bagaimana perkembangan Rahma. Bagaimana kalau minggu depan, apakah Rahma bisa bertemu kembali dengan saya untuk melihat hasil dari rencana Rahma? Iya Pak, saya bersedia. Saya akan melakukan rencana ini dengan maksimal mungkin dan semoga ke depannya mendapatkan hasil yang maksimal juga. Amin. Semoga bisa membuahkan hasil yang terbaik ya Rahma. Iya Pak, amin.
Baik, karena waktu sudah menunjukkan lewat 30 menit, apakah ada hal lain yang ingin Rahma bicarakan? Kalau saya rasa sudah cukup, Pak. Hanya hal itu sih yang ingin saya bahas bersama Bapak. Baiklah, kalau begitu karena tidak ada lagi. Terima kasih loh Rahma karena sudah meluangkan waktunya untuk bercerita dengan Bapak. Iya, Pak. Saya juga terima kasih karena sudah didengarkan dan dibantu menyelesaikan permasalahan ini ya, Pak. Iya, sama-sama. Kalau begitu, saya izin tutup dulu ya Zoom-nya. Terima kasih. Selamat siang, Rahma. Iya, selamat siang juga, Pak. Izin leave meeting ya, Pak ya. Ya, silakan.